warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Nah, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah keadaan saya baik-baik saja, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sama Bu Leni, saya juga baik ya. Oh iya, syukurlah Bu ya. Kemarin Bu Leni ke kelas saya ya, mencari saya kebetulan. Kemarin saya sedang berada di ruang kepala sekolah. Ada apa ya Bu Leni mencari saya? Iya benar sekali Bu. Rencana saya itu Bu Yuni kan mau melaksanakan observasi. Jadi saya mau minta bantuan sama Bu Yuni. Iya ya. Saya minta tolong sama Bu Yuni untuk membantu saya pada pelaksanaan kegiatan observasi nanti Bu. Bagaimana Bu? Bisa nggak Bu? Insya Allah saya berkenan membantu. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya atas waktunya. Iya, jadi Bu Leni ya, untuk proses kegiatan observasi tersebut, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Leni. Iya boleh. Iya, nanti pada saat melaksanakan observasi, Bu Leni mau mengajarkan Materi pembelajaran IPAS tentang perubahan biji benda. IPAS Bu ya. Iya. Nah tentunya Bu ya, pada pembelajaran observasi nanti ada tujuan pembelajarannya. Benar sekali, Bu. Ibu Leni capai. Tujuan pembelajaran seperti apa yang hendak Ibu Leni capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu pertama ya, saya ingin menjelaskan apa pengertian perubahan biji benda padat ke cair. Kemudian saya ingin menyuruh siswa saya Bu ya, menyebutkan benda-benda padat yang ada dalam kelas Bu. Dan kemudian siswa saya akan melaksanakan praktek pembuatan gulali, di mana Bu, gulali ini ada perubahan biji bendanya Bu, dari padat ke cair. Saya ingin merefleksikan siswa saya juga Bu. Oke, ya. Nah, Bu Leni, terus pembelajaran itu tentunya ada area pengembangan Bu ya. Benar, Bu, Iya, ya. area pengembangan seperti apa yang Ibu Leni harapkan dari murid-murid Bu Leni? Saya berharap murid-murid saya itu ya Bu ya dapat menyebutkan benda-benda padat yang sudah saya jelaskan tadi Bu ya. Kemudian Bu ya, siswa saya dapat mengetahui apa sih pengertian perubahan biji benda dari padat ke cair itu apa gitu Bu. Kemudian mereka dapat melaksanakan membuat praktek gulali tadi Bu ya, mereka dengan kelompoknya yang sudah saya bagikan tadi kan Bu. Jadi mereka akan mempraktekkan cara membuat gulali di sana itu Bu ya. Kenapa saya lebih menyukai membuat praktek gulali? Di sana banyak sekali proses perubahan biji bendanya Bu. Contohnya saja Bu, lilin ini ya Bu ya. Lilin itu kan kalau dipanaskan itu akan sekali Bu ya, meleleh. Jadi sudah ada perubahan biji bendanya satu. Benar. Kemudian dari gula tadi Bu, ketika gula sudah diletakkan di sendok, diletakkan di api, dia akan meleleh. Nah jadi sudah banyak sekali itu Bu. Baik Bu ya. Nah terus Bu ya, selain itu ada strategi yang akan digunakan nanti Bu ya pada saat kegiatan observasi nanti. Strategi seperti apa Bu ya? Tentu saya sudah menyiapkan strategi ya agar siswa saya itu dapat memahami pembelajaran dengan baik gitu. Strategi yang saya siapkan yaitu saya menyiapkan konten, di mana konten ini membuat pembelajaran yang menarik agar siswa saya itu dapat memahaminya lebih cepat Bu. Kemudian Bu ya, setelah saya bagi kelompok, saya akan mengobservasi siswa saya itu, saya akan melihatnya keliling setiap kelompok itu akan saya lihat. Beneran 6 kelompok Bu. Iya. Kemudian Bu ya, saya akan menggunakan pendekatan berdiferensiasi dan PSE tadi Bu, agar siswa itu fokus dalam belajarnya. Kan ketika kita dia mau mulai pelajaran itu kan siswa kita kan diharapkan menarik nafas biar dia bisa rileks Bu ya. Nah, berarti sudah bagus sekali Bu Leni ya pembelajaran yang akan Ibu Leni lakukan nanti. Sudah mengacu pada profil pelajar Pancasila Bu ya. Bu, ya. Bernama kritis dan kreatif ya. Ketika anak-anak diajarkan untuk membuat gulali ya. Iya. Itu kemudian Bu ya observasinya nanti hari Rabu. Iya. Pukul 8 pagi. Karena kan Bu ya, kalau pagi itu masih fresh banget. Iya, semangat ya. Masih semangat, apalagi kan Bu di sini akan melakukan praktek. Jadi kan semangat mereka itu wow luar biasa Bu, anak kelas 4. Iya. Baik Bu ya. Nah, artinya observasi itu akan dilaksanakan pada hari Rabu pada pukul 8 ya. Nah, saya tunggu kabar baik dari Ibu tentang observasi ini. Iya. Iya, semoga observasi nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada hambatan Bu ya. Iya benar. Iya. Baik Bu Leni ya, kebetulan nih saya lagi ada janji juga dengan guru yang lain. Saya izin pamit Bu ya. Iya. Iya.
Saya juga terima kasih ya Bu Iya, atas waktu Ibu atas sama-sama. observasi saya Bu ya. Ibu sudah mengasih arahan kepada saya, Ibu sudah membantu saya sangat terima kasih ya Bu. Baiklah Bu ya. Iya. Sampai ketemu hari Rabu ya Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Leni. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Masih semangat nggak mau belajarnya? Masih. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita akan membaca doa yang dipimpin oleh teman kalian, yaitu Deviza. Ayo, Deviza silakan. Berdoa dimulai. Tepuk semangat. Masih semangat hari ini? Ya, hari ini kita akan meneruskan pelajaran yang kita kemarin tentang perubahan wujud benda. Ya. Nah, sebelum Ibu Leni memulai pelajaran pada hari ini, Ibu Leni akan lihat siapa yang tidak hadir pada hari ini, Nak? Hadir semua, alhamdulillah. Jadi kita berdoa kepada Allah semoga selalu diberi kesehatan agar kita tetap hadir. Baiklah, yang kemarin kita sudah mempelajari apa sih perubahan wujud benda itu, dan sekarang Ibu sudah membagikan kalian kelompok ya. Sudah Ibu Leni bagikan, kita akan praktek membuat gulali. Apa saja bahan membuat gulali? Yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat. Baiklah, perhatikan ke depan, Ibu Leni akan lihatkan apa sih perubahan wujud benda itu. Nah, di sini apa itu perubahan wujud benda? Jadi perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berubah wujud dari sebelumnya dianya, baik ukurannya, bentuknya, warna dan aromanya atau baunya yang berubah. Nah, nanti kita akan praktekkan membuat gulali. Gulali itu bahan dasarnya dari gula, ya kan? Sebelum kita mulai, ada baiknya kita ice break dulu ya. Yuk, silakan stand up please. Ayo anak-anak, kita ice breaking.
yang dipandu oleh Azara. Yuk, balik ke sini, ke depan. Ya. Siap? One, two, three, go. Sekarang coba kita lebih semangat baru ya. Masih semangat ya? Masih nggak semangat? Masih. Baiklah, tepuk semangat baru. Buat kita semua. Baiklah, kita lanjut. Senang nggak hari ini? Bahagia dah hari ini? Bahagia. Kita lihat video bentar ya. Perhatikan ke depan. Gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyedih, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat. Nah, apa itu contohnya? Meleleh coklat. Pernah nggak lihat coklat? Pernah. Apa rasa coklat? Manis. Jadi contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair itu dari contohnya coklat. Ini kemarin kita sudah buktikan, sekarang kita mau ulangi nanti ya. Kenapa coklat itu bisa meleleh? Karena dipanaskan. Di mana dia memanaskannya? Di Oke. Next ya. Batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Nah, Yang sekarang ini kedua apa nih? yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Sekarang di meja kalian sudah disiapkan lilin nggak? Sudah. Perhatikan ke depan sini. Di sini ada lilin. Lilin ini sedang menyala. Ya. Menyala. Apakah yang akan terjadi ketika lilin ini
dibakar seperti ini? Perubahan wujud benda apa nah ini? Dari cair, bagus. Paham sampai di sini? Ya, kita lanjut. Anak-anak selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contoh, Nah, membeku, perubahan wujud benda. Sebutkan contoh perubahan wujud benda dari cair ke padat. Siapa yang bisa angkat tangan? Oh, coba, silakan berdiri tentang Es batu. es batu. Kenapa es batu bisa dikatakan membeku? Karena ditaruh freezer. Karena dianya dari cair Ya. diletakkan di freezer jadi beku. Ya, benar? Nah, ada lagi yang lain perubahan wujud benda dari cair ke padat, ada tak? Selain batu es, kita lanjut. contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulai cair kemudian membeku. Pernah lihat agar-agar? Apa rasa agar-agar? Nah, pertama agar-agar itu kan di bahannya itu diaduk dengan air. Kemudian setelah dipanaskan, dimasukkan gula, akhirnya dianya setelah didinginkan akan menjadi keras atau beku. Contohnya yang agar-agar ini nih. Ini teman kita sudah buat ya. Ini agar-agarnya. Ini contoh agar-agar yang sudah kita buat kemarin. Nah, jadi ini akhirnya membeku. Suka dengan agar-agar? Ini praktek kita yang kemarin. Sekarang kita lanjut. Sampai di sini paham nak? Paham. Oke. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Nah, ini adalah dari teman yang penjelasan dari teman kalian Rasel tadi. Ya, Rasel tadi sudah menjelaskan bahwa membeku itu contohnya ialah es batu. Next ya. Paham? Berikutnya sekarang yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Nah, perhatikan. Pernahkah orang tua kalian merebus air? Pernah. Coba siapa yang pernah lihat orang tuanya merebus air? Angkat tangan. Wah, berarti pernah semua ya? Melihat orang tuanya merebus air. Apakah yang terjadi ketika air kalian direbus itu? Dia akan itu contoh mendidih akan mengeluarkan uap. Contohnya air panas itu pernah lihat Nael? Air panas itu ketika dipanaskan keluar uap-uap. Berasap nggak dia? Panaskah dia? Iya, itu namanya menguap. Kita Ini lanjut. paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan Pengembunan ini kamu sering nggak lihat di daun-daun itu nak? Kalau pagi hari nak ya, di daun-daun kalian perhatikan ada kayak butiran-butiran air itu namanya mengembun. Lihat itu. Pernah lihat nggak?
misalkan kalian pagi-pagi ke sekolahan, boleh kalian untuk membuktikan apa sih, bagaimana sih contoh yang mengembun, kalian boleh lihat daun-daun, dia akan ada air-air, itu namanya mengembun. Adanya pagi biasanya. Itu terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya embun pagi yang terlihat pada daun dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak yang terlahir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dan rendah. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu mengalami perubahan wujud. Sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Nah, sudah menonton. Kalian tadi apa yang kalian dapat dari kalian melihat video ini tadi? Jadi akan tanya berkelompok ya. Coba kelompok Tori, apa saja yang tadi didapat? Perubahan benda apa? Apa contohnya? Dari es batu, bagus sekali. Yuk kita tepuk W dulu, wow dulu ya. 1, 2, 3. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, bagus sekali. Nah, ada lagi yang kalian dapat selain membeku? Perubahan benda apa ya kelompok lain? Kelompok Asel apa? Mengembun. Apa mengembun? Contohnya? Yang di mana? Ayo mengembun tadi. Daun-daun. Di setiap pagi. Iya. Ada lagi yang dapat ilmu yang apa tadi selain mengembun, membeku? Apa? Ya silakan Naomi. Menyublim. Apa contoh menyublim? Kapur barus yang didiamkan di lemari. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu nak. Ya, sekarang ada lagi dah yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ayo apa? Gula pasir tadi terbuat dari apa? Dari tebu. Pernah dari pohon tebu? Jadi tebu itu dari airnya itu diolah menjadi gula pasir. Mana gula pasirnya? Nah sini. Nah ini contoh yang sudah diolah. Sekarang sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membentuk proses perubahan wujud benda dari padat menjadi Cair. Semuanya sudah siap ya sendoknya? Sudah. Ini kita akan melihat proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Ya silakan coba kelompok Lasel. Kita akan pertama-tama akan menghidupkan apinya lilinnya terlebih dahulu. Yuk kita ngidup lilin ya. Lilin yang dipanaskan ini proses perubahan wujud benda apa? Padat menjadi cair. Karena kenapa bisa dikatakan proses perubahan wujud benda dari padat ke cair? Karena lilin akan mencair. Coba sekarang kita ambil gulanya yuk, silakan yuk.
Kita akan coba proses ya. Ini proses pembuatannya. Sudah jadi Kak? Nah, sekarang ini kelompok Azara. Kelompok Azara. Ini kita akan aduk, dia akan berubah menjadi apa nak? Cair. Menjadi cair. Nah, ini sudah prosesnya sudah mulai kelihatan. Kita membuat gulalinya. Oke, yang satu mencatat ya apa yang didapat dari ilmu yang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita lihat apakah dia akan mencair. Bentar. Kayaknya sudah berubah ya Kak ya. Senang nggak nak belajar pada hari ini? Senang. Kita lihat nanti proses pembuatan gulali ini. Gulanya akan mencair. Iya, sedang proses. Oh, ini sudah jadi ya? Sudah satu jadinya ya? Oh, bagus sekali. Oke. Iya, sudah sekali. Yusuf sudah mencatat ininya. Sini Bu bantu juga. Ini sudah mencair belum nak? Belum. Jadi apa yang terjadi ketika kalian lihat gula diletakkan di atas sendok dan dipanaskan? Apa yang terjadi? Akan mencair. Apanya yang mencair? Gulanya. Ini namanya perubahan benda apa? Padat ke cair. Padat ke cair. Kalau lilin prosesnya dari padat ke cair juga nggak? Ya. Ya, karena dia meleleh. Oke, ini sudah jadi satu, pintar sekali. Sudah mengerti sekarang kan? Ya. Oke, baiklah. Yuk. Baiklah. Ada yang sudah jadi? Ada. Ada yang sudah jadi ya? Ya. Baiklah, tadi kita sudah praktek membuat gulali. Jadi tadi itu sudah mengerti apa perubahannya tadi karena perubahan wujud bendanya. Coba siapa yang berani untuk maju ke depan mempresentasikan apa sih yang terjadi tadi? Ada, ayo siapa? Azara silakan maju. Kelompoknya semuanya maju boleh. Yuk.
Continue. Oke. Ya. Proses perubahan gulali adalah padat ke cair dan cair ke padat. Padat ke cair adalah proses gulali yang dipanaskan dan cair ke padat adalah proses gulali yang diletakkan di kertas. Iya, benar sekali. Tepuk tangan Leo. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menjelaskan? Ada lagi mau menjelaskan? Ayo, siapa lagi? Kasel, apa yang didapat pada hari ini? Apa senang, bahagia? Ya. Ya. Saya senang sekali dalam pembelajaran hari ini karena saya bisa mempelajari perubahan wujud benda Dari padat. dari padat ke cair. Oke, terima kasih Rasel. Tepuk tangan nak. Oke. Baiklah, sekarang Ibu Leni akan suruh Seril akan maju ke depan. Yuk. 3. Nah, sekarang kita ada teman kalian akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Seril. Perkenalkan, nama saya Seril Hanifah Sabria dari kelas 4H. Hari ini saya akan menceritakan tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Saya sangat gembira karena sebelum belajar Ibu Leni selalu mengajak kami untuk ice breaking bersama. Dan kami sangat senang karena kami biasanya bisa membuat pelajaran yang menarik seperti hari ini, yaitu membuat gulali bersama teman-teman. Saya sangat senang sekali bisa membuat gulali bersama karena saya bisa tahu karena perubahan wujud benda, misalkan dari cair ke padat, dari padat ke cair. Itulah yang saya tahu pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Seril. Tepuk tangan buat dia. Baiklah, hari ini pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup menarik sekali. Kalian sudah memahami, dan sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, kita pimpin doa untuk semoga apa yang kita dapat ilmu pada hari ini menambah wawasan kita ya. Yuk kita sambil menundukkan kepala, kita berdoa dalam hati, semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yumi Daniati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palembang. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bapak David selaku pengajar praktik saya, kemudian juga didampingi oleh Ibu Leni selaku guru yang saya observasi. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan ini. Apa kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah Bu Yumi, kabar saya baik-baik saja Bu Yumi. Iya, nah Bu Leni, pada kegiatan pasca observasi ini sebelumnya kita sudah melewati 2 kegiatan. Yang pertama pra-observasi dan kegiatan observasi. Tujuan dari kegiatan pasca observasi ini sendiri adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang telah kita lakukan kemarin di dalam kelas. Di mana saya sudah melihat bagaimana cara Bu Leni mengajar, Bu Leni ya. Bagaimana Bu Leni, perasaan Bu Leni setelah melakukan observasi di dalam kelas? Alhamdulillah Bu Yumi ya, perasaan saya setelah melakukan observasi ini, perasaan saya itu menjadi senang, puas, karena apa yang ingin saya rencanakan itu Bu Yumi itu sudah berjalan dengan baik, dimana peserta didik saya itu dapat aktif sekali Bu dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oke, menurut Bu Leni, nilai-nilai baik apa saja yang telah Bu Leni lakukan di dalam kelas Bu Leni? Nilai baik yang sudah saya lakukan Bu ya, saya sudah melaksanakan dengan metode pembelajaran dengan baik, kemudian
saya sudah menerapkan metode pembelajaran juga dengan baik. Di sini juga saya sudah menerapkan Bu ya, menggunakan alat peraga Bu, di mana kami kan sedang praktek membuat gulali berupa gula, kemudian bahannya itu sendok, kemudian bahannya itu lilin, seperti itu Bu ya, karena kami sedang mau melihat bagaimana sih perubahan di benda itu terjadi ya Bu ya. Nah, selain itu juga Bu ini saya menggunakan proyektor Bu ini, menggunakan infocus. Jadi pembelajaran saya itu ketika siswa saya mau praktek, mau membuat gulali tadi ya Bu ini ya, mereka harus menonton dulu video pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi setelah mereka melihat video pembelajaran tersebut, maka mereka akan praktek dalam satu kelompok mereka membuat gulali itu bagaimana, kemudian apa sih perubahan wujud benda yang terjadi dari perubahan dari padat menjadi cair kayak gitu Bu Yuni ya. Jadi dalam diskusi satu kelompok itu Bu Yuni, mereka benar-benar interaktif sekali dan mereka benar antusias dan menyenangkan sekali Bu kayaknya. Ya. Artinya pembelajaran yang menyenangkan, murid pun menjadi nyaman Bu Yuni ya. Selain itu juga membangun kolaborasi antar murid saat pembuatan gulali tadi Bu Leni ya. Iya. Bu Leni, misalnya kalau kita rating dari skala 0 sampai dengan 10, Bu Leni berada di posisi yang mana? Kalau untuk ratingan ya Bu ya, dari skala dari 0 sampai 10, kemungkinan saya ini Bu masih di rating 8 Bu. Karena ada beberapa lagi hal yang ingin saya tingkatkan untuk kedepannya lebih baik lagi Bu. Oke, berarti Bu Leni berada di posisi ke-8 sekarang ya. Iya. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan, adakah hal-hal yang ingin atau akan Ibu Leni tingkatkan atau perbaiki ke depannya Bu Leni? Hal-hal yang perlu saya tingkatkan yaitu pengembangan diri saya, kemudian saya ingin meningkatkan metode-metode pembelajaran apa saja yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik saya Bu, agar mereka itu dapat lebih interaktif mengikuti kegiatan pembelajaran, di mana mereka itu bisa menyesuaikan. Kita kan bisa sebagai guru bisa menyesuaikan apa sih menjadi kebutuhan anak didik kita gitu Bu. Oke. Berarti dimulai dari pengembangan diri, kemudian belajar lagi tentang metode-metode pembelajaran yang sedang berkembang Bu Leni ya. Nah Bu Leni, apa rencana Bu Leni ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas, di mana seperti kita ketahui Bu ya, kebutuhan murid kita ini beraneka ragam. Iya. Benar sekali kata Bu Yuni, kebutuhan murid kita itu beraneka ragam. Makanya saya itu punya rencana loh Bu Yuni ya. Kedepannya itu Bu Yuni, saya ini selain pengembangan diri saya, selain metode pembelajaran, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Yuni, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan anak, dan saya membagi dalam satu kelas itu saya akan membagikan 3 kelompok, baik kelompok kinestetik, kemudian kelompok visual, dan kelompok audio. Kemudian juga saya akan menerapkan pembelajaran PSE Bu. Pembelajaran PSE sebelum pembelajaran dimulai, biasanya saya akan mindfulness dulu Bu. Biasanya kan siswa kita kan kadang-kala ya Bu ya, ada yang belum fokus. Jadi ketika sudah mindfulness ya Bu Yuni ya, mereka kembali lagi fokusnya, jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu Bu. Iya, berarti luar biasa sekali Bu Leni ya rencananya. Yang pertama tadi Bu Leni akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga pembelajaran sosial dan emosional. Dari rencana Bu Leni tadi, kapan Bu pelaksanaan itu akan Ibu Leni laksanakan? Kalau sudah selesai pasca observasi ini Bu, itu akan saya laksanakan langsung loh Bu, karena lebih cepat menurut saya, lebih baik. Jadi apa yang ingin saya tingkatkan dan perbaiki itu bisa terlaksana langsung secepat mungkin Bu ya. Oke, berarti lebih cepat lebih baik secepatnya Bu ya. Bu Leni, komitmen Bu Leni sendiri terhadap pembelajaran di kelas itu seperti apa? Dari yang saya paparkan tadi Bu ya, dan untuk supaya saya itu bisa meningkat rating saya dari 8 menjadi 10, saya itu punya komitmen, saya ingin meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi Bu, agar siswa saya itu Bu lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, lebih interaktif. Kemudian saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, agar siswa saya itu tidak
kadang-kala monoton saja ya Bu ya. Jadi kita sebagai guru itu harus punya banyak metode yang Iya, akan ide kita kreatif. berikan ya Bu Irni ya. Oke, berarti di sini Bu Leni berkomitmen akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, terus tuh menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta peserta didik. didik. Iya, oke. Terima kasih Bu Leni atas Sama-sama, waktunya. Bu Leni. Iya, terima kasih Pak David atas waktu dan kunjungannya. Ya. Baik, demikianlah tahapan dari pasca observasi yang telah kami lakukan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.